Ketika saya mendapatkan foto satelit keadaan cuaca di Tiongkok beberapa hari terakhir ini, saya geleng-geleng kepala. Di beberapa provinsi di Tiongkok, hujan turun selama 7 hari berturut-turut, dan hal ini, hujan turun panjang dan lama, belum pernah terjadi dalam periode yang cukup lama di Tiongkok. Genangan air atau banjir di wilayah rendah sudah ratusan ribu rumah, dan sayangnya kita di Indonesia sering lupa pada cara setiap negara berbeda kelolaannya. Jadi, informasi seperti ini tidak keluar dengan gampang dari Cina. Dipikir semua seperti Indonesia kelola negaranya. Yang namanya informasi keluar dari Tiongkok itu tidak sesederhana apa yang banyak dari kita pikirkan. Berita banjir di Cina ini tidak bisa keluar begitu saja karena sumber keluarnya. Katakanlah ada yang mau kirim lewat WA. WhatsApp nggak ada di Cina bro, WeChat adanya. WA-nya Mark Zuckerberg dikontrol ketat dengan server yang ada di Tiongkok. Sehingga data bisa disaring dulu oleh Partai Komunis Tiongkok. Ingat ya, Tiongkok itu komunis. Beda ya ideologinya bernegara dengan Indonesia. Sekedar mengingatkan, ojo nyolot gitu. Tempe bener sih lu. Jadi berita banjir atau genangan kalau belum didatangkan Xi Jinping ke lokasi, ngasih pertolongan, tindakan heroik pemimpin tertinggi tersebut nggak akan ada siarannya. Kepahlawanan suka menolong orang harus ditonjolkan terlebih dahulu. Sekarang pasti Departemen Penerangannya Tiongkok sedang buat skenario untuk siarannya ke seluruh dunia. Sekali lagi, Tiongkok nolong Indonesia gitu misalnya. Apapun deh, tanpa pamrih. Ya nggak mungkin lah, pasti ada udang di balik batu. Itu aslinya mereka. Yang paling mengerikan adalah di 3 bendungan besar, Three Gorges-nya Tiongkok. Kayaknya sudah di ujung daya tahannya deh. Makanya otak liar saya berkata, wih ini bahaya. Kalau Amerika hajar pakai drone satu saja bendungan, maka 15 provinsi bisa kena. 3 provinsi bisa parah kesapu tsunami air tawar. Termasuk Provinsi Hubei dan kota Wuhan bisa musnah. Biangnya coronavirus versi Amerika. Maka ketika ditelepon kemudian dengan teman saya dari negeri Paman Sam yang mengirim gambar tersebut, saya berkata, you guys made it? You bastard Amerika. Dan dia hanya tertawa. It's a dirty job but someone got to do it. Bener-bener asshole itu Amerika. Sahabat, paham maksud saya kan? Dalam tanda petik made it. Gini, sahabat tahu kan saya ini kan wong bodoh ngaku pintar. Jadi begitulah cara pikirnya wong bodoh itu. Kamu yang buat itu kan? Saya tanya. Itu sebenarnya bukan tanya sih, pernyataan saya. Karena kalau 30 hari terus dihajar hujan, bendungan tadi bisa jebol atau tidak dibuat dalam tanda petik 30 hari. Tetapi dengan kapasitas yang sudah memuncak, teknologi Cina 20 tahun yang lalu tersebut pasti bisa jebol juga itu bendungan. Atau ditembak drone, jebol juga itu bendungan. Dan urusan mau 7 hari, 30 hari mengubah cuaca, Amerika punya HAARP. Dan apa itu HARP? HARP merupakan sebuah stasiun cuaca terletak di Gakona, Alaska. Di sana terdapat banyak sekali antena transmitter yang bisa menembakkan frekuensi gelombang radio baik rendah dan tinggi ke atas atmosfer bumi. Fungsinya untuk mempengaruhi ionosfer dan stratosfer yang merupakan bagian penting dari atmosfer untuk membakar batu meteor agar tidak jatuh bulat-bulat ke bumi. Jika gelombang radio ini berhasil ditembakkan sampai ke sana, maka akan membuat ionosfer hangat kemudian memantul kembali ke bumi, menciptakan awan serta molekul lainnya sehingga dapat memanipulasi cuaca di sekitar tempat di mana gelombang itu terpantul. Banyak tidaknya awan tertentu tergantung dari berapa lama antena HARP menyala memancarkan gelombangnya. Saat ini ada 350 buah antena HARP di pusat penelitian Gakona, Alaska tersebut. Yang satu antena bisa menyalakan yang menghasilkan daya pancar 10.000 watt. Jadi jika 360 antena itu dihidupkan bersamaan, maka daya pancarnya sangat besar, mencapai miliaran watt, cukup untuk memanipulasi cuaca sebuah negara. Bisa dibayangkan bila Amerika yang sedang jengkel dengan Tiongkok saat ini, bisa saja cuaca di 10 provinsi tadi yang dilewati Sungai Kuning dibuat hujan seminggu atau sebulan, tak berhenti secara terus-menerus. Ya itulah ketika suatu cuaca atau keadaan anomali yang terjadi saat ini, dalam tanda petik sekali lagi, ada yang memainkan seperti hujan 7 hari beruntun saat ini yang ada di Tiongkok. Makanya otak bodoh si Sontoloyo ini keluar. Lu yang buat ya Amerika. Sekali lagi sahabat semua, mudah-mudahan analisa saya ini salah. Hujannya tadi alami, seperti halnya alaminya corona saat ini. Juga semoga bendungan tidak jebol. Dan semoga paham bahwa apapun data dari Tiongkok pasti dimanipulasi, itu juga salah. Tiongkok negara jujur, terbuka, demokrasi, bukan komunis lagi. Maaf ya, saya salah selama ini.